Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan. So guys, gue lagi ada di desa Tegal Arum, dusun Balado, 1 jam dari kota Semarang. Ini bener-bener dusun banget ya, bisa dibilang nggak ada sinyal. Dan menariknya di sini gue mau wawancara salah satu tim bisnis gue di Kanggeng Water, Mbak Eni namanya. Ya, tinggal ini di desa asli, nanti kita lihat ya, benar-benar rumahnya tuh di tengah-tengah kebun gitu, kebun jagung, sawah dan seterusnya. Tapi luar biasa, beliau punya bisnis yang mendunia, bisa ke Turki kemarin, umroh, bahkan bisa udah punya logam mulia sampai 2 kilogram, kok bisa ceritanya. Mungkin total sudah dapat 4 miliaran lah beliau cerita. Dan Masya Allah, berawal dari anak yang sakit gitu ya. Tadinya nggak kepikiran untuk jalankan bisnisnya. Ternyata anaknya terbantu tersehatkan dengan qadar Allah, dengan izin Allah, pakai Kanggeng Water ya. Nah, akhirnya beliau menjalankan bisnisnya. Seperti apa ceritanya ya? Stay tune terus. Lanjut ya, kita dapat inspirasi dari Mbak Eni Syahiro. Oke, mantap. Guys, ini tanah rumahnya nih ya, berawal dari rumah 6x6, maksudnya 36 meter. Sekarang beliau sudah 1200-an meter ya, Masya Allah. Nih rumah di tengah desa ya. Nah, gimana cerita kerennya ya? Pastikan sebelum kita sama-sama belajar ya, stay tune dulu dong ya. Dan pastikan subscribe, like, comment, and share. Nah, itu mobil beliau ya, Masya Allah. Kalau beliau memang kurang suka mobil kayaknya ya. Dan uangnya diinvestasikan di tanah, di emas. 2 kilogram ya. Ya, lanjut. Alright, so kita sekarang ketemu ya Mbak Eni yang luar biasa ini ya. Assalamualaikum Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dok. Selamat datang di rumah sederhana. Dusun Balado. Belado. Oh, di kampung. Oh iya, di iya, kampung. di kampung. Tapi di kampung ini punya bisnis yang mendunia ya. Amin, Beliau amin. Komunitas BK Air, bahkan amin. KAT Pantura Mendunia. Amin. Dari kampung yang nggak ada sinyal, ini bisa punya bisnis miliaran guys ya, bukan omsetnya, penghasilannya. Nah, rata-rata sudah 4 miliar kurang lebih ya. Amin. Seperti apa? Yuk kita lihat dulu ya rumahnya seperti apa. Kita tur dulu ya. Rumah yang sederhana tapi menghasilkan banyak orang-orang yang luar biasa. Oke Mbak, ini apa nih? Ini ada banyak kebutuhan tim sih. Kebutuhan tim, jadi buat enhancer, ya itulah ya, leader tuh menyiapkan sesuatu buat timnya ya. Silakan masuk dok. Masya Allah. Ini ada Mas Jum, dan nanti kita wawancara juga nih Mbak Leni ya. Beliau guru honorer ya, 250.000 per bulan tadinya, sekarang bisa, waduh luar biasa. Oh ini ruangan buat training ya Mbak ini ya? Buat kumpul-kumpul, sekalian belajar bersama. Wes mantap, ini kayaknya banyak yang dipajang-pajang nih. Coba kita lihat nih. Ini ada apa nih? Rekor muri. Coba Mbak di sini Mbak. Ya alhamdulillah kemarin bersyukur sekali dapat penghargaan muri karena kita membantu penyediaan hand sanitizer. Targetnya 10.000, tapi alhamdulillah semangatnya tim luar biasa, terkumpul 15.000 botol untuk Indonesia Sehat. Mantap, KAT Pantura Mendunia. KAT itu komunitas Amazing to Health. Ini ketika Mbak ini ke Jepang ya? Pertama kali ke Jepang ikut Dokter Andika. Iya. Kotak tuh naik haji. Jepang, Osaka, wah umroh ya? Iya. Ini kemarin umroh pertama juga ikut Dokter Andika dan KAT. Itu udah berapa kali umroh? Alhamdulillah udah 2 kali. Sama Ibu. Lewat Kanggeng Water ya? Betul. Wah ini tumbler-tumbler nih, kemana aja bagi-bagi tumbler di acara ya, Masya Allah. Iya dok. Berkah-berkah. Kalau itu buat tim, kalau ini koleksi pribadi. Iya. Oke, sip. Sekarang kita ke dalam yuk, kita gerebek rumahnya dulu teman-teman ya. Nah ini dia nih, mesin Kanggeng Water ini. Sejuta manfaat. K8 guys. Betul. Ya. Ini di desa, dulu rumahnya nggak begini ya, masih bata-bata. Iya, masih bata. Masih bata, sekarang udah bagus, digedein ya, bahkan udah ke belakang gitu ya. Ya di desa juga kalau mewah-mewah agak resiko ya. Iya. Makanya beliau investnya logam mulianya 2 kilo guys. Amin. Kalah gue kayaknya ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini kita ke belakang nih ya, perluasan rumahnya nih ya. Memang beliau sangat memikirkan timnya. Ini katanya sih rumah gubuk, tapi ya Masya Allah ini bagus juga. Iya, alhamdulillah. Jadi ini banyak kasur nih, jadi kayak semacam hotel ya.
Enggak dong, karena tim tuh terbiasa ngumpul-ngumpul di sini pada nginep, pengen masak apa, minta dibikinin kepiting, udang gitu. Jadi hobi emang masak ya? Saya hobinya masak dong. Coba kita lihat sini ya. Mantap. Ini mudah-mudahan lantai 2 ya. Amin. Wah, ini Mas Amin, Slamet amin. Riyadi nih. The man behind ya. Mbak Eni. Oke, tanahnya ya. Alright guys, sekarang gue seneng banget nih lagi ada di tengah-tengah desa. Tapi di tengah-tengah desa ini ada Mutiara ya, Mbak Eni Syahiro ya. Beliau salah satu tim kita, tim saya di Kanggeng Water, berangkat dari orang yang biasa-biasa saja ya, tapi sekarang menjadi orang yang luar biasa. Amin. Ya. Mbak Eni, jadi Mbak Eni itu apa latar belakangnya sebelumnya apa dosen ya atau gimana? Saya dosen 10 tahun. Dosen 10 tahun. Iya. Terus kok mau bisnis tuh piye? Bisnis itu nggak sengaja sih. Gimana cerita? Jadi awalnya tuh buat anak kalau nggak salah ya? Iya, awalnya buat anak, saya terapi kesehatan karena TORCH. Oke. Saya ada TORCH ketika saya hamil, jadi kena ke anak. Terus akhirnya? Jadi udah terapi di rumah sakit 1,5 tahun, belum ada perubahan, pengobatan juga. Terus diinformasikan, disuruh cobain air Kangen Water. Alhamdulillah perubahannya bagus. Masya Allah. Nekat beli mesin. Kenapa nekat? Karena dari pengobatan itu saya habis banyak. Sorry, tadi torch itu udah habis banyak, habis berapa puluh juta? Kalau hutang total itu 200 juta. 200 juta. Gara-gara ya kodrat resign anak, dari izin. Oke. Itu tadinya anaknya apa? Nggak bisa jalan atau gimana tuh? Perkembangannya terlambat, nggak bisa jalan. Jadi karena di rumah sakit kan dicek dari ujung kaki sampai ujung kepala, matanya berkurang untuk penglihatan, pendengarannya berkurang, duduk aja nggak bisa. Usia 1,5 tahun. Jadi kalau dulu saya punya anak umur 1 tahun itu udah jalan. Saya dulu kata ibu jalan tuh 9 bulan, mau 10 bulan udah jalan. Itu anak saya 1,5 tahun belum bisa jalan. Oke. Terus setelah konsumsi Kangen Water, berapa lama perubahan terjadi? Perubahannya alhamdulillah luar biasa. Jadi anak saya dari lahir itu panas 40 derajat, 39 40, 39 40. Itu sampai usia 1,5 tahun. Mesin datang langsung saya kasih pH 9,5. Itu badannya itu 1 minggu itu turun. Jadi udah nggak panas lagi. Rutin saya konsumsi, rutinkan ke anak. Kalau menurut saya tidak hanya dari wasilah Kangen Water, jadi memang saya selalu berdoa dan saya mesin airnya itu saya sedekahkan ke orang-orang. Saya minta doa sama siapapun, saya minta doa untuk kesembuhan anak saya. Dan luar biasanya atas izin Allah 3 bulan saya kan puter TV kenceng. Anak saya dari 1 bulan itu bisa duduk, badannya yang lemes itu bisa sudah mulai berisi, perubahannya itu mulai bisa gerak gitu. Iya, perubahannya itu signifikan. Iya. Terus lihat TV 3 bulan, total 3 bulan dia bisa duduk, dia bisa jalan. Dia lihat TV, dia pegang TV itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu kayak mukjizat. Saya benar-benar melihat mukjizat di sini, Allah luar biasa. Oke. So, awalnya buat kesehatan, awal ngerti ada bisnisnya orang? Nggak tahu, Dok. Nggak tahu. Taunya ya itu nanti bisa dibisniskan gitu. Tapi karena fokusnya untuk kesehatan memang ke anak. Masya Allah. Awalnya dan memang ke anak. Di pengalaman saya sudah 9 tahun berguna Kangen Water ya. Banyak ya anak-anak yang autis, yang macam-macam gitu, yang kanker, yang terbantu, yang akhirnya terbantu tersehatkan pakai Kangen Water. Dan kalau ini testimoninya buat teman-teman kalau ada yang torch ya anak-anaknya ya. Nah, ini testimoni dari Mbak Eni ya. Nah, terus sampai akhirnya ini kan buat saya sih yang sangat amazed. Jadi Mbak Eni itu jualannya kenceng guys ya, yang tipe K8 tuh sekarang tuh harganya di 64 juta, 63,9 juta gitu ya. Kalau sama jumlah jamblenya mungkin beli filter ini itu ada tambahannya. Dan ini timnya tuh orang deso, mak-mak gitu ya. Nah, coba dong cerita gimana akhirnya tertarik dengan dunia bisnis Kangen Waternya, terus akhirnya bisa berkembang sedahsyat ini gitu. Iya. Jadi tadi saya bilang nggak sengaja fokus anak. Setiap orang saya ceritain tentang mesin Kangen Water ini. Karena kami kan di rumah sakit banyak ribuan anak. Ribuan anak yang kena. Jadi cerita tentang testimoni iya, jadi anaknya lihat anak saya itu kok perkembangannya luar biasa. Itu pakai apa? Saya bilang selain doa, saya pakai mesin Kangen Water. Terus akhirnya pada beli. Dan itu karena
saya tenaga pendidik, tahu ya gajinya. Pertama kali ditransfer Enajik cuma gara-gara cerita. Tenaga pendidik berapa sih gajinya biar teman-teman inspirasi? Ya paling 5 jutaan dok. Oke, sih. Paling 5 jutaan ya, dosen berapa sih tahu semua. Saya cuma cerita apa adanya. Saya cerita, orang pada beli ke transfer 4 juta. Yang cuma cerita. Jadi bayangin 5 juta itu untuk saya dapat gaji 5 juta. Saya ngajar hari Minggu sampai Minggu. Ya Allah. Dosen itu kan kerjanya sedos, gajinya sesen gitu. Dosen. Gitu ya. Oke, terus akhirnya dapat komisi. Ternyata ada yang beli dapat komisi ini. Dapat komisi. Gitu kan? 4 juta awalnya dapat. Jadi ketagihan. Loh. Cerita terus, cerita terus. Senang duit. Iya, kalau emak-emak tuh senang duit. Oke, benar. Betul. 10 juta. Waduh. Wah, ditransfer lagi 20 juta. Waduh. Makin semangat lagi. 200 juta. Waduh. Itu nggak habis ditransfer lagi. Makin malas ngajar. Iya. Itu juga kenapa saya masih dokter. Oke. Jadi Masya Allah total berapa udah dikumpul-kumpul? Kalau dari aset dan segalanya saya kan nggak ngitung. Tapi dari kantor kan ada laporan JR-nya itu dok. Di angka 4 miliar. Alhamdulillah. Berkah lah ya. Dan amin. Bukan soal uangnya sih, saya percaya ya gini, kita di KT itu kan salah satu ininya kejar akhirat terus ya. Jadi tadi kalau lihat ada rekor dan seterusnya itu setiap Jumat ya, ribuan botol ya. Iya. Itu dibagikan sedekah, jadi uangnya habis buat itu lagi gitu. Kalau kita lihat rumahnya ya oke gitu ya, nggak yang sederhana sekali ya dok. Gitu kan. Tapi beliau cerdasnya satu investasi di logam mulia, tangan gitu ya. Terus tadi juga mobilnya buat saya sederhana, karena kalau mobilnya terlalu bagus juga mungkin di desa terlalu melihara tuyul atau apa gitu kan. Betul dong. Ada tuyul ceritanya. Nah, atau memang dan memang akhirnya dihabiskan lagi di jalan Allah. Terus sekarang sudah jual berapa unit total? Kalau seluruh tim? Seluruh tim tuh 400 lebih. 400. Dari desa, tengah kebun jagung, sawah gitu ya, tapi bisa jual 400-an unit gitu ya. Dan sudah di berbagai kota di Indonesia, betul? Ya, bahkan ada Mbok Jamu, ya, Mbok Jamu di Ciawi ya. Bu siapa namanya waktu itu? Bu Mirah, bahkan Mbok Jamu bisa punya penghasilan 50 juta ya. 70 juta 70 gitu. juta Mbok Jamu. Wah, ada juga yang direktur ya, ada Pak Tombak dan seterusnya. Dari berbagai latar belakang. Ya, ini Masya Allah, tabarakallah. Mbak ini, ya ini kan banyak teman-teman yang sedang menjalankan bisnis Kanggeng Water. Ya, dengan segala tantangannya, kemarin pandemik, kemarin ya mungkin timnya jadi nggak jalan karena ya almost hampir semua bisnis terkena dampaknya. Ya. Tapi saya lihat Mbak ini ya walaupun pandemik masih dapat gede gitu ya. Waduh, 100 jutaan mah ada gitu kan. Nah, saya minta dong tips-tipsnya gitu. Ini fase yang sedang terpuruk ini karena pandemik gitu ya, bisa tetap semangat dan bisa tetap perform dan bahkan menghasilkan opening gitu ya, kalau istilah di tim beliau bukan closing, opening gitu. Nah, itu tips and tricksnya gimana? Semangat. Ceritakan tentang kebaikan ini. Karena menurut saya mesin Kangen Water adalah hadiah terindah dari Allah. Jadi harapannya tidak hanya saya saja yang dapat hadiah terindah, seluruh masyarakat juga dapat. Nah, tips untuk tetap menjaga semangat itu gimana? Impian saya sangat besar. Oke, apa sih satu impian Mbak ini yang bisa di-share? Kalau impian, Mbah buyut saya itu punya masjid di pinggir jalan, rame dok. Saya mikir, Mbah buyut saya aja bisa loh wakaf tanah, bangun masjid. Saya anak cucunya harus bisa meneruskan di tempat yang lain. Saya harus bisa bangun masjid. Bahkan saya juga sudah punya namanya dok. Masjidnya belum ada, tanahnya di pinggir jalan belum ada. Tapi saya sudah punya namanya. Apa tuh namanya? Namanya Zahid Al-Syahir. Zahid itu bapak saya. Karena saya bisa sampai di posisi ini karena didikan bapak. Bapak saya orang desa, orang kampung, tapi selalu mensupport anaknya. Kamu harus kuliah paling tinggi sampai habis supaya bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. So, setelah semangat, apa yang membuat Mbak ini bisa tetap luar biasa hingga hari ini? Pengen bantu mewujudkan impian-impian tim. Kalau impian saya hari ini udah lebih dari cukup. Emak-emak kayak saya tuh lihat berlian beli udah seneng, lihat emas beli udah seneng. Tapi di sini banyak impian-impian tim yang harus kita wujudkan. Jadi semangatnya itu ketika kita ingin membantu mewujudkan impian orang lain, impian tim ya. Dan memang itu sudah sunatullahnya ketika kita bantu orang lain mewujudkan impiannya,
otomatis impian kita juga ikut terwujud kan? Iya, gitu ya, betul. bantu orang lain maka Allah akan membantu kita. Oke, so terakhir Mbak Eni, pengalaman apa sih yang mungkin ya paling menyedihkan ketika Mbak Eni menjalankan bisnis ini gitu? Kalau pengalaman menyenangkan sudah banyak lah ya, udah ya, ke Jepang, kemana-kemana, ke Turki bahkan bawa timnya, ya, saya nggak diajak pula gitu kan. Tapi sebagai inspiring woman ya, nggak Iya, salah ya. 100 wanita Indonesia menginspirasi dunia. Nah itu jadi luar biasa. Nah kalau prestasi-prestasi luar biasa. Nah saya pengen nanya, ada nggak pengalaman yang menyedihkan tapi memberikan energi yang luar biasa buat Mbak Eni untuk terus fight bersama komunitas Amazing to Health ini? Kalau menyedihkan terus terang saya nggak ada dok. Karena happy Terus terus terang, nih Mbak Eni. saya orangnya happy terus. Jadi menyedihkan nggak ada. Tapi yang membuat saya benar-benar wah itu kemarin dok. Jadi terus terang sebelum saya gabung ke AT itu saya senang pakai baju seksi ya begitulah. Setelah saya gabung ke AT berkumpul dengan orang-orang solehah mau nggak mau ya dok. Jadi pakai jilbab gitu. Saya juga besok pakai jilbab. Oh nggak boleh. Terus terang saya itu kemarin pasang mesin. Saya nggak tahu kalau orangnya itu saya bilangnya apa ya, orang nakal, orang pokoknya orang memandang dia orang paling jelek, orang paling bisa dikatakan sampah masyarakat, bahkan sering berhubungan dengan polisi. Nah, waktu itu adalah temennya anak saya yang kedua waktu Pak Toddler. Toddler kan kelas umur 2 tahun, sekolah kita bareng. Saat itu berpisah karena Isa mondok, dia lanjut di TK besar di situ. Dia lihat perkembangan anak saya, kemudian lihat postingan saya sering dok dikir karena iman saya tuh ya seceper itu dok, beda sama dokter Andika. Jadi dikir gitu. Saya sering dikir, saya posting. Coba lihat ini, nah, Rio nih dia dan tim ini selalu ada zikir tasbih digital. Ya. Itu untuk karena memang iman kami itu masih ceper-ceper dok, serius. Jadi saya sering ngaji, saya posting, bukan untuk riak, bukan, tapi untuk mengajak orang untuk berbuat baik. Nah di sekolah anak saya itu ada satu yang luar biasa, bapaknya itu seluruh badan tatoan. Nggak ada orang tua yang mau menegur. Prinsip saya semua orang itu baik. Saya tegur, saya ngobrol, akhirnya kami dekat. Tapi saya nggak tahu background di belakangnya bahwa wah gitu. Saya baru tahu kemarin dia pasang mesin, dia tanya, Mbak kalau saya seperti ini boleh nggak Mbak sholat? Boleh, kenapa nggak boleh? Tapi saya nggak mudeng bacaannya, sholat rumit. Sholat tuh gampang. Saya bilang gitu, sholat tuh gampang. Kamu bisanya apa? Saya nggak bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim bisa. Nah kalau Bismillahirrahmanirrahim bisa, berarti kamu udah aja Bismillahirrahmanirrahim, sujud Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah, itu akhirnya anaknya ikut mondok sama Isa. Dan luar biasanya dok, saya kan bilang kalau kamu nggak bisa sholat, sholatlah di masjid. Sekarang 5 waktu di masjid dok. Masya Allah. Dan saya baru tahu backgroundnya dia ketika saya pasang mesin K8. Kemarin kan beliau beli K8 juga. karena terinspirasi sedekah. Masya Allah. Orang yang bolak-balik di penjara, Akhirnya luluh hatinya, memang gitu ya. luluh hatinya beli mesin karena pengen ikut sedekah. Allah. Dan ketika gabung dengan kita, sholatnya malah justru lebih rajin daripada saya ke masjid dok, subuh aja ke masjid. Masya Allah. Ini yang kalau saya cerita sampai sekarang masih merinding dok. Masya Allah. Jadi banyak kebaikan yang harus kita teruskan. Dan memang itu ya salah satu kesyukuran kita di komunitas kita ya. Banyak orang yang hijrah ya, yang tadinya belum berhijab, baiknya sekarang berhijab, tadi preman jadi sholat di masjid, ini Masya Allah. Dan saya tahunya itu waktu saya pasang mesin, saya posting di WA, saya posting di Facebook, langsung banjir inbox. Kok bisa kamu kenal dia gitu? Akhirnya diceritakan. Begitu saya tahu ceritanya, saya jadi takut. Tapi karena enggak, sekarang jadi keluarga semua, alhamdulillah. Ya, tapi yang berkah itu jadi jalan kebaikan buat kita. Oke, Mbak Eni. Kalau ada sebuah quotes yang Mbak Eni paling suka, kutipan kalimat motivasi yang bisa Mbak Eni sharingkan, satu kalimat apa yang kira-kira bisa menjadikan viewers kita ini bersemangat? Sampai hari ini saya punya kata-kata dari dulu kecil, selalu jangan pernah menggantungkan diri pada orang lain, tapi gantungkan diri pada kemampuan diri sendiri. Kalau kita udah punya pegangan itu, lari terus. Oke, mantap. Oke guys, thank you banget Mbak Eni atas jamuannya nih ya. Ini ada
duren yang sedang menunggu kami santap gitu Iya. ya. Tentu saja banyak belajar dari Mbak Eni Syairo. Kita doakan Mbak Eni ya Amin. semakin sukses, Amin. berkah, berlimpah ya. Semakin solehah ya Semakin Mane. solehah, semakin sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Kalau hari kita berkumpul di dunia, mudah-mudahan kita berkumpul kembali di surganya. Amin. Amin. ya Rabbal alamin. Amin. Alright guys, stay tune terus di Andika Setiawan Channel ya. Pastikan Anda mendapatkan inspirasi buat kehidupan Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Andika dan sahabat saya Eni Syairo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.